Baik, kita akan mulai dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kita akan membicarakan tentang SOCA kali ini, salah satu metode penilaian untuk mahasiswa. Saya perkenalan diri dulu. Saya Ninyoman Triyokartana Gustini yang akan men-sharing atau menceritakan tentang apa sih itu SOCA, manfaatnya apa, kelemahannya apa, tujuannya apa, dan yang lainnya. Sebelumnya saya mau mohon maaf karena di video kali ini kalian akan mendengar suara background ayam, anjing, atau manusia lainnya selain saya. Jadi saya mau mohon maaf di awal. Semoga itu tidak menjadi gangguan pada saat kalian belajar dan mendengarkan video ini. Nah, kita akan membahas tentang SOCA. SOCA itu berawal dari oral assessment awalnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan si mahasiswa tentang suatu hal. Nah, awalnya kan dari oral assessment, akhirnya berkembang menjadi oral case analysis. Jadi SOCA gitu aja. Kemudian berkembang lagi menjadi student objective oral case analysis. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, SOCA itu student objective oral case analysis. Dia adalah suatu metode penilaian kompetensi dari segi kognitif mahasiswa untuk mengetahui dari tingkat knows how, gimana dia menjelaskan suatu proses kejadian sesuatu. Nah, penilaian kompetensi dari segi kognitif mahasiswa dalam menganalisis kasus yang diberikan, kemudian dapat mempresentasikan analisisnya secara lisan. Nah, jenis penilaian ini dapat melatih kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan suatu kasus kepada pasien maupun keluarga pasien. Dan ini merupakan salah satu jenis penilaian untuk pembelajaran PBL. Jadi kan di PBL, di problem based learning, dia sudah belajar beberapa kali tentang tutorial kasus. Nah, dalam tutorial kasus itu dia diberikan kasus, kemudian diajak untuk menganalisis kira-kira diagnosisnya apa, data apa yang diperlukan untuk mendiagnosis, kemudian patofisiologisnya seperti apa, seperti itu. Nah, sebenarnya ini berangkat dari oral examination yang sudah saya sebutkan tadi untuk metode penilaian terhadap pengetahuan mahasiswa dengan cara si mahasiswa ini berhadapan langsung dengan penguji, dan si mahasiswa ini akan diberikan beberapa pertanyaan secara lisan dari penguji yang kemudian harus dijawab sama mahasiswa. Jadi dia presentasi dulu di awalnya sih gitu. Kalau si SOCA ini harus presentasi dulu di awal, tapi kalau oral examination itu awalnya ditanya-tanya sama pengujinya. Nah, si oral examination ini juga disebut viva voce. Jadi metode ujian yang mengharuskan mahasiswa itu berhadapan dengan pasien, mengumpulkan informasi, kemudian menentukan diagnosis dan penata laksanaan pasien kepada si penguji. Ternyata oral examination itu tuh punya banyak tipe, tergantung dengan setting ujiannya. Ada yang berupa analisis kasus, ada yang hanya menjawab pertanyaan secara lisan yang diobservasi langsung oleh penguji. Dan formulanya juga berbeda-beda bergantung dengan kebutuhan institusi. Nah, tipe formasi penilaian bisa juga dapat berupa presentasi suatu topik, kemudian diinterogasi, kemudian bisa juga diaplikasikan, dimasukkan ke dalam ujian OSCE.
jadi masuk ke dalam salah satu stase. Nah, ternyata berkembanglah si oral examination ini menjadi student objective oral case analysis, di mana menjadi salah satu komponen dari sistem ujian yang menilai kompetensi dan kemampuan kognitif mahasiswa. Biasanya dipakai di kedokteran dalam menganalisis suatu kasus, kemudian mempresentasikannya, menjelaskan hasil analisis kasus tersebut secara lisan kepada si penguji. Dan ternyata metode presentasi ini itu bisa melatih kemampuan si mahasiswa dalam menjelaskan suatu kasus kepada keluarga pasien, seperti yang saya bilang tadi. Dan ternyata juga bisa digunakan untuk mengevaluasi kemampuan berpikir secara analisis atau performa seseorang dalam menganalisis kasus. Nah, ini cocok banget untuk mahasiswa di kedokteran dan kesehatan. Dan si SOCA ini merupakan salah satu alat ukur evaluasi sumatif dari hasil pembelajaran PBL yang dilakukan secara lisan. Terus ada flip chart juga sebagai alat bantu si mahasiswa menjelaskan di hadapan penguji. Kemudian si penguji memberikan penilaian berdasarkan alat ukur yang digunakan, instrumen yang digunakan. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, karena kita belajarnya sudah harus student center learning, jadi kita lakukanlah problem based learning dengan mengajak si mahasiswa biar dia belajarnya lebih aktif. Nah, dengan belajar yang berubah gitu metodenya, berarti kita harus membuat suatu metode penilaian yang cocok juga nih dengan sistem pembelajarannya. Muncullah si SOCA. Ternyata si SOCA ini punya tujuan. Nah, si SOCA ini punya tujuan untuk menilai pengetahuan mahasiswa pada tingkat knows how. Jadi menilai kognitif mahasiswa dari level knows how. Kemudian kemampuan dalam ujian rotasi klinik juga bertujuan untuk menilai kemampuan dalam ujian rotasi klinik, untuk melihat kegesitan dari segi mental mahasiswa, untuk menilai kemampuan penalaran klinis dan kognitif serta afektif si mahasiswa, kemampuan memprioritaskan masalah dan alasan yang mendasari itu apa, kemudian untuk menilai kemampuan menyusun kerangka konsep secara sistematis, kemampuan untuk menilai kemampuan sistematika berpikir si mahasiswa, dan untuk menilai kemampuan komunikasi aktif si mahasiswa. Jadi tujuan dari si SOCA ini lumayan banyak. Sesuai yang kita tahu, ini yang paling pertama kita bahas yang untuk menilai kognitif level knows how. Jadi si mahasiswa ini dinilai pengetahuannya pada tingkat tahu bagaimana hal itu bisa terjadi sesuai dengan kompetensi yang dianjurkan oleh si Miller. Kalau misalnya kita membicarakan tentang kasus analisis ini, kita tahu bahwa piramida Miller itu menjelaskan beberapa metode penilaian yang bisa dilakukan berdasarkan tingkat kognitif, behavior, sama afektif. Dan itu tuh ada levelnya, ada knows how, ada show, ada do gitu, ada does gitu. Jadi dari Miller sendiri, si SOCA ini sangat efektif ya, lumayan lah, bisa bermanfaat. Kemudian dari segi taksonomi Bloom oral examination, si SOCA ini mampu menilai pengetahuan mahasiswa pada tingkat berpikir, analisis, dan sintesisnya gitu. Nah, ini si SOCA ini tadi sudah saya bilang bisa digunakan untuk menilai kemampuan dalam ujian rotasi klinik. Bisa juga misalnya dia harus berhadapan dengan kasus gitu ya, jadi dia bisa mempresentasikan kasus yang dia dalami itu di suatu forum gitu misalnya. Kemudian si oral examination ini juga
bisa menilai gimana sih caranya mentalnya mahasiswa itu dipakai untuk selama ini untuk belajar. Jadinya dalam Suca ini nanti akan kelihatan gitu, karena belajar itu kan suatu proses ya, ada habit di situ. Apa yang dia sudah pelajari nanti akan kelihatan pada saat penilaian Suca gitu. Kemudian selain punya tujuan, Suca juga punya manfaat. Nah, di slide selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat. Nah, ini manfaat dari dilakukannya Suca. Manfaatnya salah satunya bisa digunakan untuk institusi yang membutuhkan. Metode penilaian ini untuk menilai learning outcome di bidang kemampuan komunikasi, self-awareness, kepercayaan diri, dan profesionalisme. Kemudian, metode ini juga bisa digunakan untuk menyelidiki pengetahuan yang lebih dalam pada peserta didik dibandingkan dengan metode lain. Kemudian, bisa bermanfaat untuk menilai kemampuan dalam menyampaikan pemahaman kepada orang lain. Sebagai bekal komunikasi pada grup gitu. Jadi ujiannya juga termasuk proses latihan juga. Dia udah belajar selama PBL, kemudian diuji pada saat di akhir. Dengan Suca ini bakalan diingat lama-lamanya kan sama dia pada saat ujian itu, deg-degannya gimana, kesalahannya apa, yang sudah dilakukan yang baik seperti apa gitu. Jadi banyak proses di situ. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas belajar si mahasiswa dengan karena mahasiswa itu akan cenderung berusaha memahami hal yang dia sampaikan kan. Nah, dengan dia tahu nanti dinilai dengan Suca, belajarnya dengan PBL, nanti dia bisa siap-siap tuh gitu. Dan semangatlah dia belajar nanti di PBL-nya itu gitu. Dan Suca ini tepat untuk si mahasiswa karena dia itu bisa bermanfaat untuk menilai pemahaman mahasiswa yang lebih mudah disampaikan secara oral dibandingkan dengan tulisan, sekaligus bisa melatih si mahasiswa yang menonjol dalam tulisan tapi terbatas dalam penyampaian secara lisan. Jadi di PBL itu dia dilatih kan gimana mempresentasikan dan nanti diuji ada nggak perkembangannya gitu, kemampuan komunikasinya dia. Jangan sampai dia cuma bisa nulis aja tapi nggak bisa menyampaikan secara lisan. Kemudian dia juga bermanfaat karena ada kesempatan klarifikasi pertanyaan yang ambigu yang nggak bisa diklarifikasi kalau misalnya kita cuma nulis aja ujiannya gitu kan, esai gitu misalnya, itu nggak bisa diklarifikasi. Jadi ini lumayan bermanfaat untuk si mahasiswa karena dia jadinya bisa menjawab dengan tepat sesuai dengan pemahamannya dia. Nah, kemudian bisa menjamin original jawaban mahasiswa. Kalau misalnya esai bisa aja dia nyontek gitu kan, tapi pastilah ketahuan. Tapi dengan Suca ini ada real time observationnya. Jadi bisa menjamin hasil karya mahasiswa secara original karena ada observasi secara langsung gitu. Oke, next, setelah kita tahu manfaatnya, gimana nih caranya kita melakukan Suca gitu kan. Nah, teknik pelaksanaannya ada tahap awal dulu, kemudian tahap pelaksanaan. Kita kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung melakukan suatu penilaian Suca gitu kan, pasti ada proses pembelajaran sebelumnya. Nah, di awal itu dilakukan proses pembelajaran tutorial kasus gitu. Ini salah satu implementasi dari metode pembelajaran problem based learning sesuai dengan program mata kuliah nih, misalnya mata kuliah apa gitu, asuhan kehamilan kah, persalinan kah gitu, beda-beda. Nah, terus sebelum melakukan Suca ini ada syaratnya nih, si mahasiswa harus menghadiri pembelajaran tutorial kasusnya itu lebih dari 80% untuk bisa ikut ujian Suca. Karena kalau nggak kayak gitu, nggak ada yang bisa jamin nih si mahasiswa itu bisa lulus di ujian Suca. Daripada dia nggak lulus berkali-kali, mending dia ikut proses pembelajarannya dulu lebih dari 80%, baru kita bisa jamin nanti dia tuh bisa mengikuti si Suca. Dan
pada saat proses pembelajarannya itu dia juga harus mengumpulkan tugas yang diberikan oleh ketua ataupun sekretaris ataupun PJ bloknya gitu. Jadi kita maunya hasil yang tidak mengkhianati proses ya gitu. Kalaupun misalnya nanti sucanya agak gimana gitu hasilnya, kita bisa bandingkan dengan si prosesnya itu di awal gitu. Jadi record. Nah, setelah tahap awal dengan persyaratan itu ada tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini mahasiswa diberikan satu kasus. Bisa aja short case, bisa aja long case gitu. Tapi intinya salah satu kasus yang harus dianalisis, dan kasusnya itu diberikan pertanyaan terkait kasusnya gitu. Selain dia dikasih kasus, selain dia harus membaca kasusnya, menganalisis dalam kepalanya dia, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti pertanyaan ini memicu hal yang ingin dijelaskan nantinya di flip chartnya yang nanti dibagikan. Nah, selanjutnya setelah diberikan kasus, dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam flip chart ya, seperti yang saya bilang tadi. Flip chartnya nanti dipresentasikan gitu. Dipresentasikan hasil analisisnya itu secara lisan kepada penguji. Nah, ketika diberikan flip chart itu tuh dia diberikan durasi untuk membuat flip chartnya itu dalam beberapa menit, tergantung institusinya mau berapa menit gitu, dan tergantung juga kasus yang dibuat ya, jadi harus disesuaikan. Setelah presentasi nanti mahasiswa disuruh keluar gitu, kemudian didiskusikan nilainya seperti apa, lulus apa enggak, atau mungkin dirapel nanti kan misalnya mahasiswanya banyak gitu, nanti akan dikasih pengumuman apakah mahasiswanya itu lulus apa enggak gitu. Deg-degan ya kalau jadi mahasiswa kedokteran. Nah, tadi di tahap pelaksanaan dia kan sudah melihat suatu kasus, kemudian menentukan masalah-masalah yang dijumpai, menentukan masalah utama, kemudian dia ditanya-tanya, diberikan pertanyaan yang isinya itu tentang gambaran kasus, pertanyaan singkat tentang kasus sama penjelasan dari sains tentang kasusnya itu yang paling penting apa, dan kesimpulan. Kemudian dia buat skema di flip chartnya itu juga, kemudian dia presentasi gitu kan, dan bisa aja ujian ini berlangsung 20-1 jam, dan penguji menilai akhirnya dengan menggunakan daftar pilih. Nah, ini adalah salah satu contoh daftar pilih yang digunakan dalam penilaian SUCA gitu. Nanti kalian juga akan ada tugas terkait daftar pilih ini. Kemudian kita balik lagi ke topik daftar pilih yang digunakan dalam penilaian SUCA. Di sini ada item-item yang digunakan untuk menilai, dan setiap item ini diberikan skor maksimal. Jadi si penguji diberikan rentang gitu, diberikan rentang untuk memberikan penilaian. Jadi nggak terlalu banyak di salah satu poin gitu. Nanti diakumulasikan skornya di bagian sini. Nah, tergantung mereka mau meluluskannya dengan tingkat nilai berapa, atau mungkin menggunakan rata-rata. Jadi yang bagian di bawah rata-rata lulus, atau yang di atas rata-rata lulus, bisa juga kayak gitu. Macam-macam tergantung institusinya maunya seperti apa outputnya gitu. Nah, untuk dimensi perencanaan oral ya sesama. Sebelum kita melakukan SUCA, kita kan harus merencanakan dulu nih cara step-stepnya kayak gimana. Nah, ada beberapa dimensi yang harus diperhatikan dalam menyusun oral assessment, ya kan. Dimensi yang pertama adalah hal yang akan dinilai. Jadi fokus pada penilaian secara oral itu kan mempertimbangkan hal yang dinilai, misalnya dari segi konsep, teori, prosedur, penyelesaian masalah, kompetensi interpersonal. Nah, misalnya untuk komunikasi ya, caranya komunikasi dengan penguji seperti apa. Kemudian dari segi interpersonal quality seperti self awareness, profesionalisme, etik, percaya diri, praktik yang terintegrasi. Kayak misalnya ada pengetahuan yang
integrasikan dengan pemikiran, rasa, sikap, dan aksi kelihatan nanti di selama oral assessment itu yang bisa dinilai gitu. Nah, dipilih mau yang seperti apa hal yang dinilainya. Kalau semua komponen yang saya sebutkan itu mau dinilai juga dalam oral assessment itu, dibuatlah suatu kasus yang bisa menunjukkan atau menonjolkan sikap atau perilaku atau kemampuan yang akan dinilai itu. Jadi harus ada triggernya biar kelihatan, takutnya malah nggak kelihatan gitu. Kemudian yang kedua, interaksi. Nah, interaksi apa yang diinginkan oleh si penguji selama presentasi atau setelah presentasi gitu. Apakah ada interaksinya itu tuh setelah presentasi dengan si penguji, ataukah si interaksinya itu selama presentasi dengan penguji, atau nggak ada sama sekali gitu, cuma dilihat aja, akhirnya setelah presentasi udah keluar gitu aja. Nah, itu tuh harus kita pahami interaksi yang kita mau itu seperti apa. Jadi harus direncanakan. Nah, yang ketiga, dimensi authenticity. Ini dari segi keaslian kasus gitu. Apakah adakah keaslian dari kasusnya ini, misalnya dari segi pasien, atau misalnya oral assessment-nya itu dari segi pasien, misalnya ada pasiennya kah di situ atau enggak gitu, cuman hanya kasus aja yang dianalisis dipresentasikan. Umumnya kalau SUCA itu nggak kayak OSCE, jadi kalau OSCE itu bisa aja ada pasiennya, kalau SUCA itu biasanya kasus analisis gitu. Nah, ya, di dalam oral assessment ini kan ada yang oral assessment-nya dengan bersama pasien, ada yang nggak sama pasien sebenarnya gitu. Tapi kalau di SUCA ini karena dia case analisis, jadi cuma ada kasus yang perlu dianalisis. Tapi kalau oral assessment bisa aja dia penilaian pada saat analisa kasus pada pasien asli gitu kan ya. Nah, jadi dimensi authenticity itu tentang apakah dari segi kasus aja, apakah ada pasiennya, apakah nggak ada pasiennya gitu. Terus dimensi struktur yang selanjutnya ini terkait strukturnya itu sejauh mana pertanyaan mau diajukan sama si sama si penguji. Jangan sampai pertanyaannya itu melebihi dari kompetensi yang diajukan, diujikan maksud saya. Kemudian siapa yang menilai, penilainya siapa, apakah dari dosen sendiri, prodi sendiri, atau memanggil orang lain gitu. Kemudian dimensi selanjutnya tentang hanya oral ujiannya atau kombinasi gitu. Misalnya penilaiannya dilakukan secara oral saja atau disertai presentasi kasus, atau secara oral misalnya, atau dengan presentasi kasus dengan pakai PowerPoint atau bahan lainnya. Nah, SUCA seperti yang saya sudah sebutkan tadi itu ada flip chart kan ya, dibilang di tahap pelaksanaannya. Jadi itu mungkin salah satu dimensi kombinasinya. Jadi ada yang mungkin pakai PowerPoint gitu ya, jadi ada yang mungkin nggak pakai apa-apa sama sekali, cuma oral aja langsung gitu. Tapi di SUCA itu umumnya menggunakan alat bantu dengan flip chart seperti itu. Nah, ini salah satu alur prosedur pelaksanaannya. Mulai dulu nih. Nah, pas mulai si mahasiswa akademik ini membaca kasus dulu yang diberikan, kasus undian gitu misalnya. Kemudian dia menjawab nih kasus, kan ada pertanyaan di situ juga ya, terus dia jawab dalam flip chartnya. Setelah selesai, misalnya dikasih waktu untuk menjawabnya itu selama 30 menit. Nah, setelah itu dia mempresentasikan hasil analisanya yang sudah ditulis dalam flip chartnya itu. Setelah itu dia tanya jawab dengan penguji. Setelah itu si pengujinya memberikan pertanyaan, misalnya ada yang nggak jelas nih sama apa yang dia presentasikan tadi, itu bisa ditanya sama penguji di waktu itu setelah dia presentasi.
Nah, tadi kan ada dimensi interaksi ya. Nah, berarti kalau misalnya tanya jawabnya setelah dia presentasi, itu interaksinya di belakang. Tapi kalau misalnya dia presentasi, udah langsung ditanya sama penguji, itu berarti di tengah selama presentasi. Nah, untuk mengatur waktu biar nggak terlalu lama, lebih baik suca itu dilakukan tanya jawabnya itu setelah dia si mahasiswa presentasi gitu. Setelah itu baru umpan baliknya ini bisa setelah dia presentasi dan tanya jawab, bisa nanti setelah semua mahasiswa diuji gitu, udah selesai, udah mahasiswanya bisa tinggal nunggu hasil umpan balik dari si dosen gitu. Tuh biasanya pada saat itu tuh dia galak tuh, aduh tadi udah benar apa belumnya gitu. Nah, si metode penilaian SOCA ini ternyata punya keuntungan nih. Keuntungannya itu ada berbagai macam, ada direct personal kontak, jadi ada kontak langsung antara penguji sama mahasiswa. Dia bisa menilai kemampuan problem solving, reasoning, dan pengambilan keputusan mahasiswa. Aman juga dan bisa digunakan untuk menguji kompetensi klinik, tapi dari segi kognitifnya gitu. Aman itu karena dia kan nggak sama pasiennya langsung ya gitu, baru cuman case analisis doang. Jadi dari segi etiknya itu aman. Kemudian lebih fleksibel karena bisa berpindah dari satu area ke area yang lainnya. Bisa menggali pengetahuan, bisa menggali profesionalisme dan etikanya dia dalam menangani kasus, karena di sana mungkin ada plan yang ditanyain, mungkin di kasusnya itu apa rencanamu gitu, bisa dilihat profesionalismenya dari kognitifnya dia dulu gitu sebelum langsung ke pasien. Kemudian bisa juga digunakan untuk memberikan feedback pada kurikulum, karena SOCA ini kan untuk menilai pembelajaran PBL ya gitu. Apakah PBL itu sudah bagus atau belum, gitu bisa dinilai dari hasil SOCA-nya. Jangan-jangan si mahasiswa ini nggak bisa mempresentasikan case analisisnya dengan bagus, case analisisnya buruk gitu misalnya, berarti ada pertanyaan kan, ada apa dengan proses PBL-nya selama ini gitu. Kemudian bisa jadinya untuk untung karena bisa mampu mengaitkan pertanyaan dan kebutuhan masing-masing si mahasiswa gitu. Karena kan mahasiswa juga perlu ya menganalisis suatu kasus, karena nanti yang dihadapinya adalah pasien. Tuh. Suatu metode itu tuh ada hubungannya sama teknologi ya. Nah, kalau teknologi itu pasti ada kelemahannya, ada kelebihannya. Tadi kita sudah bahas tentang kelebihan, sekarang kelemahannya nih. Tadi kita bahas tentang keuntungan atau kelebihan, sekarang kelemahannya. Nah, dari segi kelemahannya, si SOCA ini ternyata reliabilitasnya rendah gitu. Menurut para ahli, ini lebih banyak terkait dengan penguji daripada pada waktu ujian. Karena misalnya pertanyaan yang ditanyakan pada mahasiswa itu beda-beda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Jadi pada penilaian oral examination itu dipengaruhi juga oleh keterampilan komunikasi mahasiswa daripada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Jadi caranya berkomunikasi mungkin nggak bisa menjawab apa yang ditanyakan sama penguji. Nah, makanya kita benar-benar harus punya instrumen yang bagus nih untuk menilai, biar SOCA ini yang udah bagus jangan sampai reliabilitasnya rendah gara-gara nggak pas gitu loh cara ngujinya gitu. Kemudian kelemahan yang lain adalah hasil dari penelitian Golden dan McFlair itu menyebutkan bahwa mahasiswa yang sukses untuk ujian oral assessment ini atau si SOCA biasanya mahasiswa memiliki kemampuan pendekatan yang baik dengan penguji gitu. Ada aja sih mahasiswa yang grogi ya sama penguji, udah pikirannya blank jadinya gitu. Kalau kemampuan pendekatannya dengan penguji nggak bagus, bisa aja hasilnya jelek gitu misalnya, padahal dia pintar nih, padahal dia tahu gitu, padahal dia mampu menganalisis gitu. Kemudian pada penelitian si Nijhuis
dengan teman-temannya, dia juga mendapatkan bahwa tidak adanya perbedaan nilai mahasiswa yang jelek pada ujian oral dengan metode asesmen lainnya gitu. Jadi kayak nggak mampu menganalisis, dia nggak bisa bilang kalau Suca ini lebih bagus cara nilainya daripada yang lain gitu. Cuman memang Suca ini kita bisa menjamin ya, dia itu benar-benar dijawab sama mahasiswa apa enggak gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang hambatan Suca. Nah, dalam melaksanakan sesuatu pasti aja ada hambatan yang terjadi gitu. Nah, hambatan ini harus kita evaluasi terus-terusan. Apa sih hambatan untuk Suca? Si Suca ini punya hambatan dari segi biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, tapi ini tidak terlalu lebih tinggi daripada OSCE sih, karena yang diambil bahan-bahan yang digunakan itu paling cuma flowchart, jadi sangat honor untuk si penguji dan ruangan gitu biasanya. Jadi nggak terlalu ribet kayak OSCE, karena OSCE itu perlu bahan-bahan kan, juga perlu pemeliharaan bahan pemeliharaan bahan gitu. Dan ruangannya juga lebih kompleks daripada Suca gitu. Nanti kita bahas OSCE. Kita bahas Suca dulu. Nah, hambatan lainnya adalah waktu dan energi yang dikeluarkan juga banyak terpakai, karena bisa aja satu harian tuh misalnya mahasiswanya ada 100 orang gitu kan, ada 100 orang yang harus diuji. Nah, ini pasti harus mempersiapkan banyak sesi gitu kan. Satu mahasiswa aja butuh 30 menit. Mungkin kalau misalnya mahasiswa itu ada 100 gitu ya, misalnya 100 kali 30 menit itu 100 menit tuh berjam-jam gitu. Sementara jam operasional itu kan dari jam 7 sampai jam 4 sore gitu ya untuk kantoran, belum lagi untuk prepare-nya gitu, belum lagi untuk pengumumannya. Jadi perlu orang nih banyak dan perlu waktu juga, sama butuh tenaga juga. Kemudian kelemahan yang lain ini untuk kelemahan lainnya adalah adanya peningkatan kecemasan yang mempengaruhi performa ujian. Ada aja mahasiswa yang grogian gitu, padahal dia sebenarnya sudah belajar kemarin gitu. Nah, ini yang bisa menghambat pelaksanaan Suca. Nah, sudah habis slide-nya. Dari saya segitu. Nanti akan ada bahan materi lain yang mungkin kalian bisa pelajari lebih dalam. Nanti saya juga akan berikan link-link yang bisa kalian cari. Jadi kalian belajarnya bisa lebih dalam. Nanti juga akan ada tugas. Sekian dari saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa catat dulu, tulis dulu, karena kita nanti akan ada pertemuan selanjutnya untuk presentasi dari tugas kalian gitu. Jadi pertanyaan untuk apa yang sudah saya sampaikan hari ini itu kalian catat dulu, nanti kita diskusikan pada saat pertemuan virtual sinkronis ya. Terima kasih.